Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Definisi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur. Kami terus mengangkat bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Bangsa kami bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan Allah. Kami berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden. Aparat pemerintahan dari tertinggi sampai terendah Tuhan diberkati. Kepemerintahannya, kepemimpinnya Engkau berkati dalam nama Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami juga mengangkat tinggi-tinggi buat gembala rayon kami, gembala pembina kami dan keempat wakilnya, gembala rayon kami dan kedua wakilnya, gembala cabang ranting yang ada di Rayon 9 dan wakil-wakilnya, bahkan gembala yang ada di tempat ini, Pak Pendeta Ferry Roring. Dan kami percaya Tuhan, setiap pengembalaan mereka ada penuaian jiwa-jiwa terjadi dalam nama Yesus Kristus. Penuaian jiwa-jiwa terjadi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat pelayan-pelayan Tuhan yang melayani minggu ini dalam nama Yesus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat jemaat yang hadir minggu ini Tuhan. Diberkati berlipat-lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan buat minggu ini. Kami akan mulai ibadah di tempat ini, dan kami tahu ada hadirat Tuhan di tempat ini, ada kemuliaan Allah di tempat ini. Dalam nama Yesus kami masuk lebih dalam lagi, kami naikkan doa pujian penyembahan kami di tempat ini. Kami tahu
Engkau bersemayam, Engkau bertakhta di atas doa pujian penyembahan kami di tempat ini. Terima kasih doa kami ini. Kami percaya Engkau dengar dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Ku bersyukur sebab Engkau Allah yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami. Oh, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Sebab Kau segalanya bagi kami. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Mari sama-sama katakan dari awal. Lord, You're everything to me. Amen. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. Dengan segenap hatimu katakan, I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari dengan dari awal sama-sama kita katakan, Lord, You're more than anything. Karena Kau lebih dari segalanya Tuhan. You're more than gold, You're more than anything. Lord, You're everything to me. 'Cause I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Katakan cintamu. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari jemaat yang di rumah sama-sama katakan, Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the
lebih dalam dari segalanya Tuhan. Yes. Amin. I will never let you go. Never ever let you go. Your love, Jesus. Yes. Higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. 'Cause your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Sebab kami percaya dalam nama Yesus, Lord Jesus, I will never let you go. Kami cintai Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, kasih-Mu Tuhan mengalir bagi kami. Oh, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sebab cinta-Mu yang menguatkan kami. Oh, haleluya, kami cinta Engkau, kami mencintai Engkau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ku tinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Sebab cinta-Mu yang menguatkan setiap kami, cinta-Mu yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sebab kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat, ajaib perkasa. Oh,
perbuatanmu. Dengan sepenuh hatimu katakan, ku nyanyi haleluya. Jemaat yang di rumah katakan, sungguh engkau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Haleluya, sebab engkau baik. Ku sembah kau dalam roh kami. Oh, mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan yang terbaik. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami katakan kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah-Mu lebih lagi sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, jemaat semua diberkati, amin. Haleluya. Saudara, pada layar di bawah ada nomor rekening dan untuk persembahan bisa diberikan pada nomor yang tertera atau nomor rekening yang tertera. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Mari saya undang jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Woo! Sebab hanya Engkau milik kami Tuhan. Haleluya. Mari jemaat sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku.
kepastian kami. namun yang Yes. pasti Kau tetap selamanya. Sekali lagi katakan, aku andalkan kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Amin. Engkau Allah sumber kekuatan kami, maka dari itu kami mau terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buat setiap pertolongan-Mu, buat setiap kekuatan yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Bagi jemaat-Mu Tuhan, yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Bagi gereja-Mu di tempat ini, kami sungguh mengucap syukur. Engkau sumber kekuatan kami. Mari sama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, ku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari dengan iman dan percaya katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai, di saat badai menerpa. Ku tak akan goyah, aku tak akan goyah, ku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu
jauh langit dari bumi Tuhan. Begitu besar kasih-Mu buat setiap kami ya Bapa. Biar Tuhan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu Tuhan yang kami pegang teguh untuk setiap jalan-jalan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya, dengan percaya kata-kata sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa biar saudara semua sekalian sehat, disertai Tuhan selalu dalam pekerjaan, pelayanannya, bisnis atau apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita dalam ibadah di minggu keempat di bulan Agustus ini. Hari ini saya akan berbicara tentang menang, saudara. Namun sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Mari dimanapun saudara berada, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan pagi ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari yang kami lewati tidak selalu baik. Tapi kami percaya kami bisa melalui segalanya hanya karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara langsung atas setiap pribadi, lepas pribadi kami Tuhan. Dimanapun kami berada pagi ini, kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami buka selebar-lebarnya untuk firman Tuhan masuk. Tertanam di hati kami, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan dan kami bisa bertumbuh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita mulai dari Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Saudara yang ada di rumah boleh buka Alkitabnya. Kita akan banyak sekali buka ayat hari ini. Karena apa yang saya sampaikan hari ini bukan semata-mata pengenalan pribadi saya kepada Tuhan. Namun apa yang Tuhan mau atas kita. Memang Alkitab itu diciptakan, ditulis oleh penulisnya lama sebelum kita. Sudah lama. Jadi kita tidak bisa langsung apa yang kita baca kita terapkan. Kita harus belajar apa yang Tuhan mau sebenarnya. Lewat penulis, ditulis oleh penulis, apa yang Tuhan mau bicara sama kita. Jadi kita akan banyak berdasar kepada firman Tuhan saja. Karena firman Tuhan ya dan amin. Ya tidak terbantahkan. Kita buka sama-sama di Efesus 6 ayat 12. Saya bacakan buat setiap kita. Efesus 6 ayat ke-12 dari terjemahan baru dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara hati-hati ketika membaca pemerintah-pemerintah, jangan sampai Anda terkecoh. Wah pemerintah-pemerintah berarti pemerintah yang saya tidak suka sekarang. Itu bukan. Hati-hati dalam membaca firman Tuhan, Anda baca dulu versi yang sebenarnya, versi bahasa Indonesia sehari-hari yang lebih mudah. Karena Alkitab ini ditulis dengan bahasa sastra yang tinggi sekali. Gitu. Dikatakan melawan pemerintah-pemerintah dan penghulu-penghulu dunia yang jahat dan yang gelap ini. Jadi musuh kita bukan darah dan daging. Perhatikan baik-baik saudara. Nah di masa-masa seperti ini banyak sekali orang-orang menjadi khawatir. Karena melihat apa yang ada di kanan dan kirinya gitu. Yang terjadi membuat kita menjadi takut. Banyak dari orang seperti itu. Bahkan saya pribadi pun mengalaminya gitu. Saya tidak kebal terhadap ketakutan. Tapi saya tidak mau tinggal dalam ketakutan itu. Banyak dari bahkan anak-anak Tuhan sendiri yang melihat kerabatnya, keluarganya, bahkan orang yang dikenalnya sudah tiada karena masa-masa yang mengerikan ini gitu saudara. Keadaan yang terlihat semakin hari semakin tidak baik membuat kita menjadi takut. Saya pun juga banyak mengalaminya. Saya banyak kehilangan kerabat saya, baik di usia yang sama seperti saya, ataupun yang lebih tua atau yang lebih muda dari saya. Banyak yang tidak bisa melewati masa-masa ini dan harus pulang. Keadaan yang semakin tidak terlihat baik, memang seharusnya seperti itu saudara. Saudara jangan khawatir yang berlebihan, karena memang sudah ditulis dalam Alkitab. Daripada akhir zaman,
kita harus mengalami seperti ini. Dikatakan sebelum Kristus datang memang harus ada penderitaan-penderitaan, harus terjadi hal-hal yang tidak baik seperti ini. Bahkan saudara perhatikan baik-baik, dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Bahwa di hari-hari terakhir, perhatikan baik-baik saudara, penghakiman akan dimulai dari gereja Tuhan. Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 17, penghakiman dimulai dari rumah Allah terlebih dahulu. Menarik saudara, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan terlebih dahulu. Secara harafiah mungkin kita berpikir, penghakiman dimulai dari gedung gereja. Betul, namun kita harus jujur, kita juga tidak bisa berpikiran, itu gedung gereja yang dimaksud itu. Kita tidak bisa naif saudara. Gereja yang dimaksud firman Tuhan adalah tubuh kita yang sebenarnya. Karena dikatakan dalam Roma, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Yang kudus, yang artinya ujian akan datang kepada saudara dan saya. Yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara tidak bisa memungkiri. Ujian akan datang kepada kita terlebih dahulu. Ujian kesetiaan kepada Tuhan, ujian kemurnian hati kita dalam pelayanan, ujian kekudusan kita di hadapan Tuhan, ujian ucapan-ucapan kita di hadapan Tuhan. Apakah seturut dengan firman Tuhan, sesuai dengan kita ucapkan, akan datang kepada Anda dan saya. Siap tidak siap, saudara yang di rumah juga perhatikan baik-baik. Mau tidak mau, firman Tuhan berkata demikian. Penghakiman akan dimulai dari kita dahulu. Silakan baca firmannya di 1 Petrus 4 ayat 17. Firmannya ya dan amin saudara. Baik itu yang mendatangkan damai sejahtera, baik itu juga yang menceritakan kegelapan akan terjadi atas kita. Itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak terbantahkan. Dari satu Alkitab saudara, nubuatan, janji dan perintah yang belum digenapi nubuatannya hanya 5%. Yaitu kedatangan Tuhan kedua kalinya. Selebihnya sudah ada dan terjadi. Baik yang menurut sejarah maupun yang sedang terjadi dan akan terjadi. Sudah dicatat dalam Alkitab saudara. Nah balik lagi, keadaan yang buruk sekarang membuat kita jadi manusia yang gampang takut. Gampang khawatir, gampang panik. Bahkan di salah satu seminar kerohanian, panik itu ditulis dari dewa Pan. Pan-ik gitu. Panik, dewa matahari pada zaman itu. Pan-ik. Jadi orang yang panik itu tidak bersandar kepada Tuhan. Cenderung melakukan hal-hal yang negatif gitu. Khawatir, takut, panik gitu. Saya sendiri sering mengalaminya saudara. Saya bukan manusia yang kebal. Saya juga masih muda. Saya masih banyak belajar seperti Anda, anak-anak muda yang lainnya. Bahkan tidak banyak, tidak sedikit juga orang-orang tua juga sedang belajar untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran saudara. Ketika kita takut, kita mulai tidak bisa mengontrol diri kita, hati kita, pikiran kita. Jadi gampang khawatir, bahkan bukan gampang khawatir, malah sedang khawatir gitu. Dan ketika kita khawatir tuh, tadi saya bilang kita gampang melakukan hal-hal konyol, hal-hal yang di luar nalar, perkataan-perkataan yang sia-sia gitu. Saya bersyukur sekali masih punya orang-orang yang mengingatkan saya. Orang-orang terdekat saya, keluarga saya, pasangan saya. Saya bersyukur sekali masih ada orang-orang yang mengingatkan saya gitu. Yang Tuhan tetapkan di sekitar saya. Saya berdoa buat saudara, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, lingkungan yang sedang Anda tempati sekarang, sedang Anda bertumbuh sekarang, saya berdoa ada orang-orang yang mengasihi saudara juga, yang selalu mengingatkan, baik itu gembala saudara, baik itu orang tua saudara, bahkan anak saudara, orang tua saudara, pasangan saudara. Saya berdoa orang-orang tersebut Tuhan pakai untuk membuat Anda tetap stabil dalam perjalanan hidup ini. Karena kita nggak bisa naif saudara, dikatakan manusia tidak bisa hidup seorang diri saja. Itu bukan berarti hanya berbicara kita harus butuh pasangan. No, bukan soal itu aja. Tapi kita butuh orang-orang yang support kita. Ketika kita jatuh, ada yang mengangkat kita. Kita tidak sendirian saudara. Balik lagi saudara, ketika kita takut, khawatir, kita melakukan hal-hal konyol. Salahin lingkungan kita mulai salah-salahin orang kita orang tua kita mulai salah-salahin anak kita mungkin gara-gara kamu nih semua. Kita salahin pasangan kita, kamu gak pernah ngerti saya gitu. Kita mulai salahin orang-orang terdekat kita, itu semua karena pikiran kita kacau, hati kita berantakan. Kita takut, terlalu takut menghadapi masa depan. Terlalu takut menghadapi apa yang sedang terjadi hari-hari ini saudara. Malah lebih gawatnya lagi, gak banyak dari kita yang sering hampir mungkin bahkan sudah menyalahkan Tuhan gitu. Kayak Tuhan kemana? Tuhan kok gak ada sih?
Tuhan ini gimana sih gitu. Seakan-akan kita seperti itu. Bahkan mungkin Anda sedang ada di posisi seperti itu. Saudara, Anda tidak berdosa, Anda hanya cukup berbalik dari hal tersebut. Saya pun demikian. Saya sering kali bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya ada di sini? Tuhan kenapa ini terjadi seperti ini? Sampai akhirnya Tuhan ubahkan saya, pola pikir saya, hati saya belajar dari firman Tuhan yang akan kita belajar ke depannya. Jadi kita cenderung cari kambing hitam gitu, padahal kambing putih banyak saudara. Kita cenderung salah-salahin, cari-cari kambing hitam, ini kamu yang salah, kamu yang salah. Padahal mungkin kita harus introspeksi diri, kita harus belajar menenangkan diri saudara. Makanya nanti kita akan belajar juga tentang menenangkan diri saudara. Kita akan belajar lebih jauh nanti situ. Jadi saudara, itu yang membuat kita tidak bisa menang terhadap apapun yang kita hadapi saudara. Pola pikir hati kita terlalu takut, terlalu kacau untuk mencari apa maksud Tuhan gitu. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian dimanapun pemirsa yang di YouTube di rumah, di jalan atau di manapun sedang berkumpul berdoa ibadah hari ini, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Jika Anda mau menang, perhatikan baik-baik. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Bukan soal salah atau tidak salah, tetapi menang. Saudara bisa ulangi kembali video ini. Saya akan bahas sedikit saudara. Menang menurut KBBI adalah mendapat hasil atau perolehan karena dapat mengalahkan lawan atau mengalahkan sesuatu. Saya ulangi, menang adalah mendapatkan hasil atau meraih sesuatu atas dasar kita bisa mengalahkan lawan atau sesuatu itu. Jadi menang adalah dalam KBBI itu memenangkan sesuatu saudara. Atas pertempuran, atas masalah, atas apapun yang kita hadapi. Tapi saya mau reminder kepada setiap kita di tempat ini hari ini. Menang yang akan kita bahas di sini bukan sekedar menang atas sesuatu. Tetapi menang yang benar menurut Alkitab saudara. Mungkin saudara bertanya, lalu apa yang menang? Menang yang benar menurut Alkitab apa? Menang itu kan memenangkan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Iya saudara, tapi bukan itu. Substansinya, value-nya bukan itu. Kalau menang hanya memenangkan sesuatu, mengalahkan lawan, lalu Kristus di atas kayu salib apa? Apakah kematian Kristus itu adalah kekalahan? Saya mau bilang itu tidak, itu salah. Justru kematian Kristus di atas kayu salib adalah kemenangan yang tidak bisa terbantahkan saudara. Kemenangan yang bahkan mengalahkan semua musuh. Namun menurut dunia apa? Kalah. Kristus di atas kayu salib salah. Karena substansi menang itu hanya memenangkan sesuatu, mengalahkan sesuatu, membuktikan kita bisa melewati semuanya. Tapi kita mau belajar sama-sama, bukan itu yang mau kita pelajari. Saudara. Kita mau belajar lebih daripada pemenang. Saudara. Jadi bagaimana artinya menang menurut Alkitab? Saudara perhatikan baik-baik, ada sebuah kalimat bagus. Saya mencatat ketika saya membuat materi ini, perenungan ini. Kalimat bagusnya dikatakan adalah, apalah artinya kita menang dalam sebuah perdebatan, menang dalam sebuah pertempuran, tetapi kita kehilangan yang berarti. Apalah artinya saudara kita menang atas pertempuran kita menang atas perdebatan kita, tapi kita kehilangan sebuah hal yang berarti. Mari kita belajar bersama saudara. Ada 3 unsur kunci tentang menang menurut Alkitab. Sama-sama kita buka. Yang pertama saudara. 1 Korintus 15 ayat 57. Saudara yang di rumah boleh segera buka 1 Korintus 15 ayat 57. Kita hanya akan belajar 3 unsur. Kita akan belajar kemenangan yang sejati menurut Alkitab itu apa. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 57. Saya bacakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang pertama, unsur yang pertama adalah kemenangan menurut Alkitab saudara. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kemenangan adalah pemberian Allah saja. Ulangi bersama saya, 2, 3. Kemenangan adalah pemberian Allah saja. Jelas dikatakan
Hanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang memberikan kemenangan karena ia telah mati di atas kayu salib. Saudara perhatikan baik-baik. Di atas kayu salib Kristus mati, ia gantikan kita. Sehingga kita yang harusnya mati binasa beroleh hidup kekal. Maut diubah jadi hidup kekal. Kita yang harusnya binasa namun beroleh hidup yang kekal, saudara. Itu kemenangan yang sejati yang tidak bisa kita dapatkan, saudara. Hanya diperoleh karena kasih karunia Kristus. Kita buka sama-sama sekali lagi Yohanes 3:16, kalau saudara hafal silakan dibaca lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia Kristus buat saudara dan saya. Kemenangan yang tidak bisa kita dapatkan oleh kemampuan kita. Kalau saudara mau belajar tentang ini, akan sampai sesi 9 mungkin ya saudara. Sampai malam Anda akan mendengarkan saya bicara. Namun substansinya adalah kemenangan dari Allah saja. Kita tidak bisa memperoleh keselamatan tersebut hanya karena anugerah Tuhan. Kematian Kristus di atas kayu salib bukan kekalahan. Namun kemenangan kita atas dosa dan maut yang diberikan oleh Kristus. Saudara dan di rumah, yang ada di rumah, mari bersama saya katakan amin. Sekali lagi katakan amin, saudara. Efesus 2 ayat 1 sampai 9, nanti saudara bisa baca sendiri. Efesus 2 kita buka, Efesus 2 saudara. Langsung ayat ke-8. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang sombong. Sombong itu hanya ada di hadapan Tuhan. Kalau kita cerita ke teman kita, bro, gua udah punya iPhone 15. Bukan sombong sih menurut saya, memang dia mampu beli gitu. Tapi sombong yang sebenarnya adalah merasa mampu, tidak butuh Tuhan. Itu yang bahaya, itu yang sombong sebenarnya saudara. Saudara harus mengerti sombong yang sebenarnya itu seperti ini. Membanggakan, memegahkan diri di hadapan Tuhan. Saya masuk surga karena saya baik. Oh itu orang itu bertobat karena saya. Itu salah saudara, hati-hati. Itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita. Pemberian Allah semua yang terjadi, apa yang baik itu dari Allah saudara. Sebab Allah tidak bisa dicobai dengan yang jahat. Sebab ia baik saudara. Tuhan tidak bisa melakukan satu hal, berbuat dosa. Camkan baik-baik saudara. Jadi itu bukan hasil usaha kita. Jangan ada yang membanggakan diri. Dimanapun Anda berada, semua yang baik berasal daripada Tuhan Yesus. Kita suka berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan asal ngomong terima kasih saudara. Tapi benar-benar dari hati yang terdalam bersyukur. Karena Tuhan kita bisa selamat sampai hari ini. Mungkin saudara mengalami hal buruk, tapi percayalah kekekalan menanti saudara apabila saudara setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Hanya kepada Tuhan saja saudara. Next, yang kedua, unsur yang kedua. Saya akan segera selesai saudara. Unsur yang kedua tentang menang menurut Alkitab. Yang pertama adalah kemenangan diberikan langsung hanya oleh Tuhan saja. Kemenangan berasal dari Tuhan, pemberian Allah. Yang kedua, pemenang adalah orang yang mampu menjaga hatinya. Yang pertama kita belajar adalah kemenangan berasal daripada Tuhan saja. Mengenai yang kedua, unsur yang kedua, pemenang yang sebenarnya adalah orang yang mampu menjaga hatinya. Kita buka sama-sama di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mungkin saudara berkata, oh berarti orang lain juga harus jaga hatinya. Betul. Tapi yang paling penting adalah saudara jaga hati saudara masing-masing.
Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Garis bawahi hatimu. Hatimu gitu. Makanya kalau nunjuk tiganya yang ke sini nih gitu kan. Hatimu, kita juga harus menjaga hati kita. Kenapa? Perhatikan baik-baik, ada beberapa statement yang akan saya sampaikan. Kenapa kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Kenapa hati kita? Munya ini berkata kepada kita yang baca gitu. Yang pertama, karena Anda tidak bisa mengatur apa yang orang lain mau katakan. Orang lain mau pikirkan dan orang lain mau lakukan. Anda tidak bisa mengatur itu. Tapi Anda bisa mengatur diri Anda. Bahkan Pak Gembala sering bilang, Anda tengking iblis, iblis lari terbirit-birit dalam nama Yesus. Iblis keluar. Anda tengking diri Anda sendiri dalam nama Yesus. Saya keluar. Ya gimana gitu, gak lari-lari gitu. Makanya saudara tidak bisa mengatur apa yang orang lain mau katakan, orang lain mau pikirkan, orang lain mau lakukan. Tidak bisa, tapi kita bisa mengatur diri kita. Yang kedua, Anda tidak bisa mengatur apa yang akan terjadi besok, lusa, dan yang akan datang, saudara. Anda tidak bisa mengatur hal tersebut. Makanya kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dan yang terakhir, statement terakhir dari menjaga hati itu, Anda tidak bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidup Anda. Dikatakan dalam Lukas 11 ayat 25. Anda tidak bisa menambahkan sehasta saja jalan kehidupan saudara gitu. Jadi kita hanya mampu melakukan bagian kita saudara. Yaitu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dalam versi King James Version dikatakan Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian. Perhatikan baik-baik saudara. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Issue of life itu arti lainnya bisa pokok persoalan saudara. Kalau saudara baca telah baik-baik, isu yang dimaksud dalam Alkitab ini ada dua hal. Yang pertama adalah mengeluarkan. Yang kedua persoalan, pokok persoalan. Dan saya percaya maksud Alkitab adalah pokok persoalan gitu. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar bagaimana Anda menghadapi masalah. For out of it are the issues of life. Karena dari situ juga bisa timbul masalah-masalah. Dari situlah timbul pokok persoalan dari hati saudara. Kita menulis bahwa pokok persoalan masalah kehidupan problematika itu berpusat di hati saudara. Jadi maksudnya adalah, perhatikan baik-baik maksud dari Amsal 4 ayat 23 ini. Sikap hati kita adalah integritas kita, tanggung jawab kita. Bagaimana tindakan Anda, bagaimana tindakan kita ditentukan dari hati kita menyingkapinya. Makanya jangan khawatir, jangan takut. Firman Tuhan berkata jadilah tenang supaya Anda bisa berdoa. Saya orang yang sangat gegabah. Bahkan ada beberapa orang terdekat saya bilang, kamu gegabah jadinya bertele-tele gitu. Dan saya belajar ternyata memang hati kita, integritas kita, tanggung jawab kita. Kalau kita khawatir, kita takut, kita nggak bisa percaya sama Tuhan, gegabah, berantakan semua apa yang kita lakukan. Jaga diri dari mulai hati kita terlebih dahulu. Kita menulis jadilah tenang agar kita bisa berdoa. Ketika kita tenang, kita berdoa, kita bicara sama Tuhan. Apa yang kita hadapi. Dan Tuhan akan menjawab dari tempat yang maha tinggi saudara. Bersama saya katakan amin saudara. Katakan amin. Karena saya mencatat seperti ini saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mencatat seperti ini saudara. Ada sebuah kata-kata dalam dunia sosmed. Anak muda dan apalah itu. Dikatakan gitu, dari mata turun ke hati. Nah. Saya tata seperti ini saudara, perhatikan baik-baik. Dari mata turun ke hati, dari hati naik lagi ke mata. Kenapa? Hati-hati, karena dari mata tuh tidak bisa berbohong saudara. Mata gak bisa bohong, hati kita berantakan, mata kita berantakan gitu. Dikatakan firman Tuhan, jika mata gelap, maka gelaplah seluruh tubuh. Jika mata jahat, maka jahatlah seluruh tubuh. Jadi dari mata turun ke hati, tapi dari hati juga bisa keluar lewat mata gitu. Jadi kalau gak suka tuh kelihatan dari matanya gitu. Makanya kan ada tuh di TikTok ya, pakai masker, mukanya begini tapi mukanya kesel gitu, matanya gitu. Kan gak bisa bohong ya, mata orang senyum sama kesel kan beda gitu. Hati-hati saudara.
Jadi kalau Anda hatinya sedang kesel sama orang, terlihat dari matanya. Dari poin kedua ini kita lanjut di Amsal 16 ayat 32. Ketika Anda bisa menjaga hati Anda, Amsal 16 ayat 32 mengatakan demikian saudara. Yang B dikatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan yang menarik saudara, di terjemahan lama di tahun 1954, Alkitab tahun 1954 berkata demikian. Perhatikan baik-baik. Amsal 16 ayat 32. Barang siapa menahan nafsunya itu lebih besar daripada seorang hulu balang. Saya ulangi, barang siapa menahan nafsunya itu lebih besar daripada seorang hulu balang. Saudara silakan cari sendiri maksud hulu balang itu apa. Dan orang yang memerintahkan hatinya sendiri, orang itu mampu memerintahkan hatinya sendiri. Perhatikan baik-baik, dia lebih besar dari orang yang mengalahkan sebuah negeri. Jadi diri kita ini lebih penting kita kuasain saudara. Amsal berkata demikian. Jadi pemenang adalah orang yang bisa dan mampu menguasai hatinya. Saya berdoa setiap saudara dan saya, kita mulai besok, bahkan mulai hari ini, kita bisa menguasai hati kita. Bahkan lebih detailnya lagi dikatakan expertise. Expert, jago, bisa menguasai hati gitu. Mengendalikan diri. Jadi unsur yang kedua adalah pemenang mampu menguasai dirinya. Kita sudah belajar yang pertama, kemenangan berasal dari Allah sendiri. Dan unsur menang yang menurut Alkitab kedua adalah pemenang itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Dan unsur menang dari Alkitab yang ketiga adalah seorang pemenang adalah orang yang berserah kepada kedaulatan Tuhan. Mari kita buka di Roma 8 ayat 36 dan 37. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau Tuhan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara menarik ya. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, dikatakan ayat 36, sepanjang hari itu dibayang-bayangin maut gitu. Jadi Anda salah gerak dikit itu kalah gitu. Beberapa minggu lalu saya pernah sampaikan tentang berdiri di atas batu karang yang kokoh. Berdiri di atas batu karang yang teguh gitu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pelajari dari mimbar ini, apapun yang kita dengar dari pemberitaan firman Tuhan, itu bukan semata-mata menggerakkan hati Tuhan untuk menolong saudara. Tidak, hati-hati saudara. Tapi apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan itu membuat diri kita berdiri di atas iman yang teguh. Berdiri di atas batu karang yang kokoh saudara. Jadi kita tahu bagaimana harus melangkah gitu. Kita sudah ada step by stepnya gitu. Karena setiap hari maut tuh membayangi kita. Dalam artian ketika kita jatuh habis kita sama iblis. Siapa yang bilang? Mungkin Anda pernah dengar saudara mungkin pernah dengar hamba Tuhan bilang, tidak, tenang, iblis tidak bisa memakan Anda. Tenang, siapa bilang? Saya mau bilang iblis bisa memakan saudara. Dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ia siap menerkam mangsanya. Dalam arti di sini adalah kita dalam bahaya maut sepanjang hari. Jadi jangan kita merasa sombong saudara. Kita tidak mampu, semua hanya karena anugerah Tuhan. Namun apapun yang kita lakukan, itu membuat kita memiliki tapakan yang lebih kuat. Batu karang yang teguh iman kita gitu. Dan dikatakan di ayat 37, walaupun 36 dikatakan kita dalam bahaya maut, di ayat 37 dikatakan Anda dan saya lebih daripada pemenang saudara. Lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang mengasihi kita. Saudara percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara? Ya kalau saudara gak percaya ya bagaimana kita harus lanjut gitu. Saudara harus percaya. Karena dikatakan hanya dengan percaya di dalam nama Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Hanya dengan percaya. Kalau saudara gak percaya Anda tidak mendapat hidup kekal. Anda yakin tahu nih, ya tahu tuh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Percaya? Enggak sih. Anda gak bisa mendapatkan keselamatan saudara. Anda harus percaya justru itu yang mendasari awal dari segalanya. Pengharapan di dalam Kristus akan kasih karunia. Makanya unsur yang ketiga yang saya catat terakhir adalah pemenang adalah orang yang berharap kepada kedaulatan Tuhan.
Orang yang berserah kepada kedaulatan Tuhan. Yang artinya menyerahkan kepercayaannya penuh, berharap sama Tuhan saja. Kita buka di Daniel 3 ayat 26, ini salah satu kisah yang tokoh yang membuat saya banyak belajar. Itu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita buka sama-sama di Daniel 3 ayat 26. Ini janji yang terakhir, saudara. Daniel 3 ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah. Datanglah kemari. Dengan tanda seru ya, berarti dia sangat menggebu-gebu gitu. Ayo datang ke sini gitu. Lalu keluar mereka. Dari mana saudara? Baca baik-baik. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Wow. Kalau saudara melihat video ibadah kita sebelumnya di House of Glory Pondok Cabai, ketika saya menyampaikan tentang sikap hati, sikap iman yang benar di hadapan Tuhan, tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Kita akan review sedikit, kita baca di ayat 17 saudara. Ayat 17 dikatakan, jika Allah kami, Daniel 3 ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tangkap sampai situ saudara, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Lalu di ayat 26 dikatakan apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari api itu. Saudara mengerti maksudnya? Saudara sampai sini mengerti maksudnya? Dikatakan di ayat 17, kalau sanggup Tuhan menyelamatkan kita dari perapian yang menyala-nyala. Tapi di ayat 26 apa? Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari api itu. Saudara tahu artinya apa? Mereka masuk ke dalam dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego habis ngomong di ayat 17. Masuk ke dalam dapur api. Kalau saudara baca lagi tuh. 18, 19, 20, 21, 22. Tangan, kakinya diikat. Barangnya semua dibuang ke api. Bahkan orang yang bawa mereka. Itu mati duluan gitu. Kebakar, kepanasan. Dan mereka dibuang ke situ. Dan saudara baca di ayat 26 apa tadi? Keluar dari api. Sehat. Sehat walafiat. Puji Tuhan. Sehat walafiat. Bahkan kalau Anda baca di ayat sebelumnya, si Nebukadnezar ini melihat ada 4 orang. Bukan yang pengawal yang ngebawa mereka, bukan. Itu udah mati kebakar. 4 orang yang berjalan-jalan kayaknya santai gitu, santuy banget gitu. Jalan di api-api gitu. Bukan debus, bukan. Karena mereka bukan ahli sihir, bukan saudara. Karena memang Allah di dalam Kristus menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego saudara. Datang dalam wujud pribadi di dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu. Sepertinya, perhatikan baik-baik saudara. Sepertinya mereka bertiga kalah ya. Di ayat 17 itu, wah 18, 19, 20 kalah nih, diikat, dibakar. Tapi apa? Mereka menang saudara. Katakan bersama saya, menang. Sekalipun, perhatikan baik-baik. Sekalipun sepertinya kita kalah. Sekalipun sepertinya kita masuk ke dalam dapur api. Saudara harus percaya. Percaya atau saudara tidak percaya, saudara harus percaya Allah di dalam Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara katakan amin saudara. Sekalipun Anda sepertinya Tuhan tolong selamatkan kami. Tapi ternyata kita harus kalah gitu. Sepertinya kalah, kita harus masuk ke dalam pencobaan. Kita harus masuk ke dalam api. Tapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah sama Tuhan, kita berharap Tuhan sertai kami Tuhan. Percayalah saudara, Yesus tidak akan meninggalkan saudara. Makanya dikatakan Roh Kudus diberikan atas kita untuk menuntun kita kepada kebenaran. Saudara pernah berpikir tiba-tiba ada hal baik yang di kepala seperti di reminder, itu Roh Kudus mengingatkan saudara. Bukan roh halus, bukan insting saya, bukan. Beda insting itu. Roh Kudus itu menuntun kepada kebenaran, saudara. Itu bukti daripada Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan saudara, kemenangan.
Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku, katakan saudara, kemenangan. Saudara harus percaya Yesus akan menolong. Saya akan tutup dengan kata-kata ini, saudara. Saya akan tutup. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Namun perhatikan baik-baik. Bukan soal salah atau tidak salah, saudara. Tetapi menang. Jadi yang terpenting adalah menang yang dimaksud dalam Alkitab. Jangan takut saudara, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini. Jangan takut, jangan khawatir. Hidup berkenan kepadanya. Selalu apabila kita melakukan kesalahan, introspeksi, minta ampun kepada Tuhan. Berserah dan percaya dia tidak akan meninggalkan kita. Itu janjinya. Dan saya berdoa buat saudara, sama-sama kita tutup mata kita. Namun saudara sebelum kita berdoa, apabila Anda mau mencatat, baiknya Anda mencatat saudara. Anda bisa review, rewind lagi videonya dimundurin, dengerin lagi setelah ini. Belajar apa yang Tuhan mau bicara atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pagi, siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala yang baik yang terjadi Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur atas segala yang kelihatannya tidak baik Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah selalu mereka-rekakan yang baik Tuhan. Sekalipun dunia, sekalipun musuh-musuh kami merekakan yang tidak baik Tuhan. Tapi kami berdoa, kami tahu dan kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang selalu membuat rancangan-rancangan indah bagi kami Tuhan. Sekalipun kami sepertinya masuk ke dalam dapur api Tuhan, Tuhan izinkan demikian. Tapi kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Janji-Mu Engkau setia menemani kami. Ketika kami hidup benar Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya penuh sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, aku berdoa, aku materaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 unsur kemenangan menurut Alkitab Tuhan. Kami percaya bahwa kemenangan berasal dari Allah. Kami percaya bahwa seorang pemenang mampu menjaga hatinya. Kami percaya Tuhan bahwa pemenang selalu berserah kepada kedaulatan Tuhan. Berserah kepada janji Tuhan. Berserah kepada rencana yang Tuhan berikan Tuhan. Aku sekali lagi berdoa Tuhan Yesus. Buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun yang menonton video ini, ikut ibadah hari ini. Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan. Tuhan menjadi penghiburan atas setiap apapun yang tidak baik yang kita hadapi. Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap keluarga yang kehilangan. Tuhan menjadi penghibur dan menjadi jawaban atas setiap pergumulan. Dalam nama Yesus aku berdoa, apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, bila berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah bisnis saudara, diberkatilah pekerjaan saudara, diberkatilah kuliah, studi anak-anak muda yang sedang mengikuti ibadah hari ini di dalam nama Yesus. Maranatha Tuhan datanglah. Kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menjemput kami kedapatan setia. Terima kasih Tuhan, aku sudah selesai berbicara ini. Biar Roh Kudus lewat setiap kali video ini diputar, Roh Kudus bekerja atas setiap pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, Engkau yang sanggup mengubahkan Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi di dalam nama Tuhan. Kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. 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 Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami arahkan hati kami Tuhan ke hadapan Tuhan pagi dan siang hari ini. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk, diberkatilah engkau pada saat engkau keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah seluruh kehidupanmu di dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang kau sentuh Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus datanglah Maranatha menjemput kami setiap kami di awan-awanan permai. Datanglah Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami tetap setia, Tuhan Yesus Kristus
Yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan amin.